Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam SHMH Sinau Hukum Melek Hukum. Pemirsa SHMH Sinau Hukum Melek Hukum yang saya hormati, yang saya banggakan dan saya cintai sebangsa dan setanah air, dimanapun Anda berada. Kembali lagi dengan saya melalui channel kesayangan kita, channel yang membahas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 pasal demi pasal dan ayat demi ayat. Kenapa pasal demi pasal, ayat demi ayat? Karena supaya kita lebih mudah paham. Dan kemudian bahasa saya yang saya gunakan ya di samping saya tidak bisa dengan bahasa yang intelek yang kelas-kelas high gitu ya, kelas tinggi, kita belajar ya pakai bahasa yang mudah diterima gitu kan. Kadang berkelakar sedikit kan seperti itu. Sehingga situasinya menurut saya, walaupun dalam saya membuat channel ini monolog, maksudnya hanya dari saya dan disampaikan kepada pendengar, kepada publik, namun harapan saya malah justru dengan bahasa-bahasa yang sederhana, yang mudah dimengerti, dengan contoh-contoh yang cukup realitas, itu menurut saya lebih mudah untuk memahami KUHP baru ini. Karena waktunya juga tidak lama kan, tidak lama lagi maksud saya, hanya tinggal kurang dari 2 tahun. 2 Januari 2026 KUHP baru ini harus sudah berlaku. Dan kita semua selaku warga negara Kesatuan Republik Indonesia wajib paham ini, karena ini adalah hukum nasional. Hukum yang dibuat oleh pembesar-pembesar atau pimpinan-pimpinan kita, bapak-bapak kita yang ada di pusat sana. Dan kali ini pada pasal yang ke-498 KUHP baru, dan masih pada bab ke-27 tentang tindak pidana perbuatan curang. Cukup banyak pasalnya. Ada 18 pasal yang membahas tindak pidana perbuatan curang. Kita mulai, maka akan saya bacakan bunyi pasal 498. Setiap orang yang dengan tipu muslihat menyesatkan penanggung asuransi mengenai hal yang berhubungan dengan asuransi, sehingga penanggung asuransi tersebut membuat perjanjian yang tidak akan dibuatnya dengan syarat yang demikian jika diketahui keadaan yang sebenarnya. Dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun 6 bulan atau pidana denda paling banyak kategori 3. Kategori 3 berarti dendanya adalah 50 juta rupiah. Jadi maksudnya begini, kita kan paham lah ada asuransi jiwa, asuransi kejahatan kebakaran, asuransi kecelakaan, asuransi sekolah mungkin ya, asuransi kesehatan juga, kan banyak sekali lah jenis-jenis asuransi. Asuransi apalagi? Mungkin ada asuransi bencana alam, misalnya contohnya kapal untuk tenggelam, itu termasuk kecelakaan atau apa itu kan. Asuransi penumpang, termasuk juga ada asuransi jasa raharja itu kan, asuransi itu termasuknya. Nah, jadi inti dari pasal ini adalah ada seseorang warga masyarakat yang dia bohong terkait dengan asuransi. Contoh misalnya, asuransi jiwa misalnya, kan menanggung kalau orangnya meninggal dunia, kemudian mendapatkan asuransi berapa, misalnya katakanlah 100 juta rupiah. Dan orang ini menderita penyakit yang misalnya jantung gitu kan. Nah dia bohong, dia ngomong sehat, kemudian dia tidak pernah menderita sakit jantung, tidak meminum obat secara teratur, padahal dirinya adalah punya penyakit jantung, termasuk dalam kategori yang tidak sehat, dan dia minum obat secara teratur supaya jantungnya tidak kambuh. Nah karena taunya ini si orang ini baik-baik saja, sehat-sehat saja, maka akhirnya pihak asuransi mau membuat perjanjian penanggungan asuransi terhadap orang tersebut. Yang mana andekan orang ini jujur bahwa sakit jantung dan minum obat teratur, kalau tahu seperti ini, pihak asuransi kan tidak mau membuat perjanjian. Akan rugi kan? baru bayar 1 kali terus mati. Ayo asuransinya bangkrut kan, seperti itu. Nah, pasal ini untuk jangan sampai ada masyarakat yang berbohong terhadap pihak-pihak asuransi.
Itu pidananya orang yang bohong seperti ini 1 tahun 6 bulan atau tindak pidana denda paling banyak kategori 3. Itu yang pertama contoh. Kemudian asuransi kecelakaan mobil. Bisa jadi contoh gini, ada sama-sama mobil ini kan, mobil ya katakanlah Honda atau jangan sebut merek lah, katakanlah mobil itu, mobil sedan. Kemudian mobil sedan ini kecelakaan lebih dulu. Duluan kecelakaan dia. Udah kecelakaan duluan nih, udah kecelakaan. Kemudian supaya si pemilik mobil ini tidak rugi karena mobil barunya kecelakaan, dia nyari mobil yang tipenya sama, yang jenisnya sama. Kemudian diakukan, ini loh mobil saya yang baru, padahal mobil dirinya sendiri udah rusak kecelakaan. Wah gini kan, wah terus posisinya. Tapi ada mobil yang lain yang setipe dengan tipu muslihat. Kalau misalnya dibantah, oh ya kan diperiksa nomor rangka dan nomor mesinnya kan akan ketemu, kan beda. Itu kan kalau orang baik-baik, ini namanya tipu muslihat ya, anggap saja bisa dikelabui nih pihak asuransi, maka yang digesek nomor rangka nomor mesinnya yang mobil sudah kecelakaan, bukan yang ini kan gitu kan. Namanya saja untuk apa namanya, ilustrasi ya. Intinya kan tipu muslihat itu seperti apa akalnya kan banyak sekali ya. Ini saya contoh seperti akhirnya tak mau diterbitkanlah perjanjian penanggungan asuransi kecelakaan atas mobilnya si orang ini kan gitu. Nah setelah dapat bayar sekali, laporan dia, nah, ya kan sudah kecelakaan, ini saya baru kecelakaan kan gitu kan, rugi juga ini contoh. Kan namanya akal tipu muslihat ini kan, dengan tipu muslihat menyesatkan. Nah, kalau tipu muslihat ya pasti menyesatkan lah, mana ada tipu muslihat kok membahagiakan, nggak ada. Itu namanya tipu muslihat, hasilnya pasti dan tujuannya pasti menyesatkan. Nah yang seperti ini juga termasuk yang tipu muslihat menyesatkan penanggungan asuransi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan asuransi. Karena kalau tahu mobil yang asli itu sebetulnya sudah kecelakaan, tidak akan mungkin pihak asuransi itu mau menerbitkan atau melakukan perjanjian penanggungan asuransi. Seperti itulah kira-kira. Yang kedua, tapi kemudian kira-kira ada nggak ya ini pasal pihak asuransi yang menipu ini? Coba pasal bawahnya. Sendiri atau melawan hukum dengan asuransi dengan coba nanti kita pelajari lebih lanjut di video lebih lanjut. Ini kan pihak asuransi ditipu oleh klien, itu kan, oleh masyarakat. Coba nanti kita pelajari apakah ada pihak asuransi yang menipu masyarakat secara khusus, bukan masuk di pasal penipuan, bukan masuk di pasal penipuan yang 492, tapi yang secara khusus ada atau tidak, ikuti video SHMH selanjutnya. Saya pikir pembahasan pasal 498 KUHP baru ini cukup mudah dan saya pikir sudah bisa dipahami. Intinya adalah masyarakat, anggota masyarakat yang menipu pihak asuransi dengan melakukan tipu muslihat dan menyesatkan, memberikan informasi-informasi yang menyesatkan sehingga pihak asuransi mau menanggung asuransinya, yang sebetulnya kalau pihak asuransi itu tahu keadaan yang sebenarnya, keadaan yang benar-benar faktual, tidak akan mau menanggung asuransinya. Semoga bermanfaat yang saya sampaikan. Apabila ada salah dan keliru mohon dimaafkan dan dimaklumi. Berikan kritik dan saran yang membangun. Terima kasih bagi yang sudah menonton video SHMH ini. Silahkan disebarluaskan ke saudara-saudara, keluarga tercinta. Dan jangan lupa untuk support, subscribe bagi yang belum. Bagi yang sudah subscribe dan menyalakan notifikasi, saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Salam SHMH, Sinau Hukum, Melek Hukum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.